Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore Bapak Ibu peserta pelatihan IHT Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari kedua pelatihan IHT kita. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Ya, semangat. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Bapak Wahyu ya sebagai fasilitator kita. Silahkan Bapak Wahyu. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelatihan program sekolah penggerak PSP ini ya hari yang ke-9 ya. Semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu dalam mengikuti pelatihan ini. Yang kedua, salam dan salawat tetap sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, beserta keluarga dan para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, untuk mengisi kembali semangat kita biar lebih fokus, saya mau mengadakan ice breaking. Karena ice breaking ini pelajaran agama Islam, jadi biar lebih fokus, biar semuanya lebih semangat, dan juga biar semuanya mendapat pahala. Karena agama Islam, jadi ice breakingnya harus agama juga. Ya ini menyambung ayat, mudah gitu ya. Menyambung ayat surah Al-Baqarah. Enggak, bercanda. Sudah pendek ya? Ya, nanti contohnya seperti ini. Saya mulai, nanti saya tunjuk. Jadi semuanya menyimak, langsung menyambung. Contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Silakan Bu Mardian sambung. Ma'arna anhu maluhu wa ma kasab. Alhamdulillah, subhanallah, sejuk sekali dengarnya. Tepuk tangan dulu. Oke, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan Bu Elma. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Subhanallah. Lanjut, dengar. Qul ya ayyuhal kafirun. Burana. La a'budu ma ta'budun. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu aja ice breaking pada hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah hafal tujuannya, ya maksud kita mengingat-ingat kembali selain kita mendapat pahala, kita mengingatkan kembali supaya kita lebih banyak lagi menghafal surah-surah dalam Al-Quran. Untuk kegiatan pada hari ini, saya ingin menampilkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Silakan Bu Wahyu ditampilkan presentasinya, layar slide-nya. Ya, ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara sebagaimana kita ketahui, pendidikan merdeka, pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya padi, rasa atau pikiran roh dan badan anak
dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Ini filosofinya. Jadi kita selama ini sebagai pendidik sering mengajar secara konvensional, yaitu satu arah gitu, tidak ada umpan balik. Juga kita sering mengajar yang penting materi tersampaikan tanpa melihat karakteristik peserta didik itu tersebut. Nah, jadi dengan adanya Ki Hajar Dewantara, pelajaran ini jadi kita agak mengerti bagaimana pendidikan yang merdeka itu, ya. Terus yang kedua, silakan Bu Ayu slide-nya yang kedua. Yang nomor 2 Bu Ayu. Sudah, Ya, Pak. dengan adanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, lahirlah kebijakan sekolah penggerak ini. Nah, inilah yang akan bapak-bapak, ibu-ibu yang ikuti pelatihan ini menjadi istilahnya garda terdepan nantinya yang akan diuji cobakan sekolah penggerak ini 3 tahun mendatang. Ya, mudah-mudahan kebijakan ini dengan pergantiannya pemerintahan tidak juga langsung serta-merta mengganti juga kebijakan-kebijakan pendidikan, karena kasihan ya gurunya baru belajar, kurikulum sekolah, kebijakan sekolah penggerak ini sudah diganti lagi. Yang kemarin sebagaimana ibu-ibu, bapak-bapak ketahui bahwa kita juga pernah KTSP, SK13, terus ada lagi kebijakan sekolah penggerak. Jadi kita istilahnya orang Indonesia ini belum bisa move on gitu. Oh enak sih kebijakan KTSP, ada yang gurunya bilang begitu. Oh enak sih pendidikan K13, diganti lagi dengan oh enak sih kebijakan yang baru ini. Jadi mau nggak mau sekarang sudah perkembangan dan kita harus mengikuti juga sebagaimana perkembangannya teknologi. Ya, teknologi seperti HP dalam 1 tahun mendatang itu pasti ganti. Dan mau tidak mau kita juga harus mengikutinya. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dulu pun masih banyak orang yang sampai sekarang belum move on. Ya seperti oh masih enak sih di zamanku, beras murah dan lain sebagainya. Sekarang dengan penggantiannya pemimpin, ya mau tidak mau kita harus menghadapi tantangan zaman tersebut. Ya itulah dengan kebijakan pemerintah ini, kebijakan sekolah penggerak ini diharapkan peserta didik dapat pencerahan tentang bagaimana kebijakan pendidikan yang baik yang dilakukan di Indonesia ini. Terus slide yang keempat yaitu Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, itu mengetahui tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, slide yang kelima, yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan seorang tani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, ia tidak akan dapat mengganti kodrat iradatnya. Misalnya, ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Jadi pendekatan yang dilakukan filosof Ki Hajar Dewantara dalam hal pendidikan ini, jadi kita harus mengenal karakteristik peserta didik, baik emosionalnya,
keunikannya, karena peserta didik ini mempunyai keunikannya masing-masing. Ya, seperti tadi kita menanam padi, ya tumbuhnya padi, tidak bisa numbuh jagung. Begitu juga kita mengajarkan ikan berenang ya di sungai, di laut. Tidak mungkin mengajarkan ikan berenang di atas pohon dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengetahui peserta didik. Jadi emosionalnya, pembelajaran dan sistemnya itu berbeda-beda dan membutuhkan lebih lah daripada siswa yang lebih membutuhkan dari pengajaran daripada umumnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin dari sini ada bapak-bapak atau ibu-ibu, saya rasa sangat menarik ini tentang filosofi tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara tersebut. Ya, sebelum saya menyampaikan pertanyaan ya, atau ada yang masih kurang paham atau yang masih belum jelas, nanti tugasnya membuat poster tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan Pak, mau tanya Pak. Moderator, ya silahkan. Mau tanya Pak, kan kemarin udah ini kerja di PR-nya udah bikin poster per orang. Ini hasil diskusi kelompoknya dipresentasikan nggak ya Pak hari ini? Dipresentasikan Bu, mewakili tiap kelompok, jadi disiapkan dulu materinya. Nanti setiap kelompok siapa yang menjadi moderator, siapa yang menyampaikan. Ya, nanti tanya jawab oleh kelompok yang lainnya. Kita punya kelompok besar, ada 4 kelompok, setiap kelompok berisi 4 orang. Nah, itu nanti setiap misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok 4 atau 3 yang menyiapkan pertanyaannya atau yang menanggapi atau menambahkannya. Ya. Ada yang lagi? Yang lain? Pak, mau bertanya, Pak. Iya, silakan Belma. Ya, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya, Pak ya. Iya. Ini kira-kira apa yang disiapkan guru sebelum mulai pembelajaran, Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Ya, tentang sebentar ada gangguan. Ya, pertanyaannya apa yang harus guru siapkan mulai dari sebelum mulai pembelajaran hujan? Ya, Masya Allah. Hujan lebat. Kedengaran enggak suaranya? Kedengaran Pak. Kedengaran. Ya. Ya, alhamdulillah. Saya singkat saja karena kondisinya hujan lebat, agak gangguan alam ini. Pertama yang harus disiapkan yaitu bagaimana seorang pendidik mengenal karakteristik keunikan khas masing-masing peserta didik tersebut. Baik tadi saya jelaskan secara emosionalnya, terus kesukaan apa yang peserta didik inginkan, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan begitu. Mungkin itu saja yang saya dapat saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, ini gangguan alam pada materi hari ini. Di sini hujan lebat, jadi mungkin lampunya Pak dinyalakan Pak dan sebagainya. Ya, sebelum saya akhiri, mungkin Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau menambahkan tentang atau sedikit pencerahan tentang materi Ki Hajar Dewantara ini. Saya persilakan Bapak-bapak, Ibu yang ingin menambahkan, melengkapi atau sekedar sharing gitulah kita. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu.
cukup Pak, sudah jelas materinya. Ya. Ya, kalau tidak ada, saya kembalikan acara ini kepada moderator. Silakan Bu Wahyu. Ya, terima kasih Bapak Haji Wahyu Pradaksa atas paparannya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sungguh banyak makna dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat kita ambil sebagai pendidik. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengerjakan LMS-nya dan presensinya jangan lupa diisi ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.